Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran hari ini. Pelajaran pertama yaitu mari belajar Al-Qur'an surah Al-Falaq. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita melakukan niat belajar terlebih dahulu. Kita niat belajar menggunakan niat belajar yang diajarkan oleh Imam Haddad, Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Mari sama-sama kita niat ya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'aa ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah agar kita diberikan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita amati dan ceritakan gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama kita bisa lihat ada seorang guru yang mengajar depan kelas pada setiap siswanya. Guru membacakan bersama-sama dengan siswanya surah-surah atau bacaan-bacaan Al-Quran. Pada gambar yang kedua, seorang guru mengajarkan bagaimana cara menulis ayat atau cara menulis surah dalam Al-Quran. Yang ketiga, kita bisa lihat guru meminta salah satu siswa untuk maju ke depan kelas untuk membacakan salah satu surah atau ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tahukah kalian arti dari surah Al-Falaq? Kemudian apa saja manfaat dalam membaca surah Al-Falaq? Jika ingin mengetahuinya, mari kita ikuti cerita berikut ini. Al-Quran surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Al-Quran surah Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Al-Quran surah Al-Falaq ini menceritakan adanya kejahatan dari makhluk-makhluk lain. Ada juga kejahatan malam apabila gelap gulita, dan ada juga kejahatan dari tukang sihir dengan mantra-mantranya, dan ada juga kejahatan dari orang yang dengki. Apabila kita membaca Al-Quran surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan itu. Dengan demikian, Al-Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kita bahwa hanya kepada Allah lah tempat kita berlindung. Al-Quran surah Al-Falaq juga termasuk surah Al-Mu'awwizatain. Maksudnya adalah salah satu dari dua surat untuk meminta perlindungan.
satu surat lagi yang termasuk Al-Mu'awwizatain, yaitu adalah surah An-Nas. Mari sama-sama kita ikuti pelajaran Al-Quran surah Al-Falaq berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca Al-Quran surah Al-Falaq. Sebelum itu, mari kita lihat pada gambar yang ada di bawah ini. Kita bisa lihat pada gambar ini ada seorang guru yang sedang mengajar siswanya bagaimana cara membaca Al-Quran surah Al-Falaq. Kemudian para siswa dan siswi mengikutinya. Selanjutnya mari kita membaca surah Al-Falaq berikut ini dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa diawali dengan membaca basmalah ya, karena setiap perkara yang baik dianjurkan untuk memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca Al-Quran surah Al-Falaq juga, mari sama-sama kita cermati terlebih dahulu tulisannya. Di ayat yang pertama kita bisa lihat, Qul a'udzu birabbil falaq. Pada ayat pertama ini kita bisa perhatikan ada tanda baca panjang pendek yang harus kita perhatikan. Di antaranya setelah huruf ain ada huruf waw yang diberi tanda sukun, itu tanda baca mad dan harus dibaca 2 harokat panjangnya. Kemudian pada huruf ba, di atas huruf ba ada huruf tasydid dan dia harus dibaca double. Selanjutnya pada huruf qaf di akhir ayat surah Al-Falaq yang pertama, hukum bacaannya adalah qalqalah. Kita ketahui bahwasannya huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama huruf ba, yang kedua huruf jim, yang ketiga huruf dal, yang keempat huruf po, dan yang terakhir adalah huruf qaf. Kalau huruf qalqalah ada di akhir ayat atau akhir tanda baca dinamakan qalqalah kubra. Kalau dia ada di tengah ayat dinamakan qalqalah sughra. Selanjutnya baca dan lafalkan ayat di atas dengan benar secara berulang-ulang. Jika sudah mahir ayat pertama, mari kita lanjutkan pada ayat kedua berikut. Ayat kedua yaitu min syarri ma khalaq. Pada ayat kedua kita bisa perhatikan di sini ada hukum bacaan atau hukum tajwid ikhfa, di mana nun mati bertemu dengan huruf shin dan dibacanya itu dengung atau samar-samar. Setelah itu ada tanda tasydid di atas huruf ra. Hukum bacaannya juga sama seperti huruf ba yang tadi, dia dibaca double. Dan yang terakhir di ayat kedua ini ada hukum bacaan qalqalah kubra juga, karena di akhir ayatnya ada huruf qaf. Selanjutnya kita baca ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di ayat yang ketiga juga ada huruf ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan huruf shin. Kemudian ada huruf izhar juga. Setelah tanda tanwin yang ada pada huruf qaf, dia bertemu dengan huruf alif. Jadi dia harus dibaca jelas. Dan terakhir di akhir ayat yang ketiga ada huruf ba. Huruf ba termasuk huruf qalqalah, yang dimana dibaca qalqalah kubra. Pada ayat ketiga di atas juga ada huruf yang hampir sama pelafalannya, yaitu huruf shin yang ada titik tiganya dan huruf sin yang tidak ada tanda titik tiga, serta juga tadi itu ada tasydid atas huruf ra yang dibaca rangkap atau double.
Selanjutnya kita harus bisa bedakan ya antara huruf shin dan juga huruf sin. Ingat, shin dan sin. Lanjut kita baca ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perhatikan di ayat yang keempat juga setelah huruf nun ada huruf shin, dibaca ikhfa. Setelah itu ada huruf ro juga yang bertanda baca tasydid juga. Setelah huruf ro ada huruf nun dengan bertasydid. Nah, huruf nun ini sebelumnya ada hukum alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah hukum alif lam yang tidak dibaca karena setelah huruf alif lam ada huruf nun bertasydid. Itu tandanya alif lam syamsiyah. Alif lam sendiri terbagi menjadi dua. Ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Tanda-tanda alif lam syamsiyah seperti yang kita lihat di ayat yang keempat ini. Setelah huruf alif lam ada huruf bertasydid. Kalau alif lam qamariyah, huruf alif lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian setelah itu ada huruf fa bertasydid juga, itu dibaca double atau rangkap. Dan juga perhatikan setelah huruf fa ada huruf sa. Huruf sa dibaca posisinya ujung lidah kita dirapatkan dengan gigi bagian atas. Dan yang terakhir, nah di sini juga ada sebelum yang terakhir tanda baca alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu tadi yang seperti Bapak bilang, huruf alif lam yang dibaca dengan jelas. Itu kita bisa lihat pada kalimat al-uqad setelah huruf fi. Jadi alif lamnya dibaca dengan jelas. Dan yang terakhir hukum bacaan qalqalah kubra. Kita bisa lihat ada huruf dal di akhir ayat yang keempat. Pada ayat yang kelima terdapat huruf zal. Pelafalannya ada pada ujung lidah juga, hampir sama seperti pelafalan huruf ta. Mari kita baca sama-sama ayat yang kelima ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ulangi kembali ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bedakan antara huruf zal dan huruf zai. Jadi ada zal, ada zai. Kalau zai dia pelafalannya biasa, tapi kalau zal ujung lidah kita tuh menempel atau dirapatkan dengan gigi bagian atas. Kemudian mari sama-sama cermati dan tirukan pelafalan Al-Quran surah Al-Falaq tersebut secara berulang sampai dengan kalian lancar. Kalian bisa buka juz amma kalian untuk belajar di rumah, minta koreksi oleh orang tua kalian. Untuk tugas hari ini, insya Allah kalian semua pasti bisa. Yang pertama, lafalkan secara berulang huruf-huruf berikut sehingga jelas perbedaannya. Ini bagian dari tugas yang harus diserahkan ya. Bapak akan mencontohkan. Pada kolom yang pertama ada 3 huruf. Pelafalannya hampir sama, tapi tanda makhorijul hurufnya dia berbeda. Pertama ada huruf ta yang posisi tadi ujung lidah kita menempel pada gigi bagian atas. Yang kedua ada huruf shin. Dan yang ketiga ada huruf sin. Jadi beda ya, shin dan sin. Selanjutnya ada huruf ha dan ada huruf kho. Beda ya, ada ha, ada kho. Dilanjutkan ada zal atau zal dan setelahnya dal. Zal dan dal. Dilanjutkan, nah ini yang hampir mirip-mirip suaranya. Ada alif atau yang diberi tanda baca fathah a, ada juga ain. Kalau kita beri tanda baca fathah jadi a.
Jadi dia tempat makharijul hurufnya berbeda. Selanjutnya ada huruf ghain atau kita beri tanda baca fathah gha. Setelahnya ada huruf qaf. Kalau kita beri tanda baca fathah dia jadi qa. Nah, tanda qa itu titiknya 2. Nah, selanjutnya ada fa bertanda baca titik 1 di atasnya, dan selanjutnya ada qaf. Nah, ini harus dibedakan. Ada fa, ada qaf. Tugas selanjutnya, ayo lakukan secara berulang hingga kamu dapat membaca Al-Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Kemudian kirim video tersebut ke WA pribadi Bapak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.